Mengapa sampai hari ini Jokowi belum diberi sanksi oleh PDI Perjuangan? Menurut saya ada 3 hal penting. Pertama adalah Jokowi tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran secara administrasi yang tercantum dalam ADART maupun aturan partai lain. Sebelum proses penjatuhan Gus Dur itu terjadi peristiwa lain di mana Gus Dur dijatuhkan lebih cepat karena alasan lain, bukan karena soal dana Bulog dan bukan karena soal dana dari Brunei. Nah, saudara, saya ingin mengatakan di sini, sebagai pemimpin, Gus Dur dalam kesaksian saya itu sangat bersih dari hal-hal seperti itu. Itu sebabnya karena dia sangat bersih dimusuhi oleh orang-orang yang tidak bersih. Buat Pak Presiden Jokowi yang dicintai oleh rakyat, janganlah ikut-ikut memanfaatkan masa periode kampanye sampai Februari ini. Contoh soal yang tidak menarik, dia datang ke pasar di NTT. Harus jujur ya, melakukan penilaian. Bagaimana seorang Rocky Gerung itu memaki-maki, melecehkan segala macam, menghina Pak Jokowi, toh tidak pernah Pak Jokowi itu melaporkan dia ke Nah, ini yang Barreskrim. menarik justru. Justru yang sudah menarik laporan Rocky Gerung itu adalah PDI Perjuangan. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait Presiden Jokowi dan juga beberapa tokoh atau elit dari partai PDI Perjuangan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini Jokowi memilih untuk mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan sampai dengan saat ini, seperti yang kita ketahui, bahwa Jokowi masih merupakan salah seorang dari kader partai PDIP. Namun, yang selama ini juga kita ketahui bahwa partai PDI Perjuangan merupakan partai yang sangat disiplin dan akan menindak tegas kepada para kader atau anggotanya jika melakukan kesalahan, apalagi kesalahan yang dilihat atau yang ditunjukkan oleh Jokowi itu sangat-sangat fatal sebenarnya. Karena ia lebih memilih mendukung pasangan dari yang didukung oleh partai lain. Namun yang menjadi tantanya besar dari kita sekalian, rakyat Indonesia, adalah mengapa atau apa alasan sampai Jokowi hingga detik ini belum dikeluarkan dari partai PDI Perjuangan. Apakah karena Jokowi memang tidak melakukan kesalahan? Atau apakah akan ada efek buruk jika Jokowi akan dikeluarkan dari partai PDI Perjuangan? Ataukah Jokowi merupakan tokoh kunci yang menentukan elektabilitas dari partai PDI Perjuangan? Hal ini tentu masih menjadi misteri. Namun dari video-video yang akan ditampilkan pada kesempatan ini, setidaknya akan menunjukkan kepada kita sekalian apa sesungguhnya yang melatar belakangi sampai hingga saat ini Jokowi belum dipecat atau diberhentikan dari keanggotaannya sebagai salah seorang kader partai PDI Perjuangan. Tentu sahabat sekalian juga sudah penasaran apa alasannya. Namun sebelum itu, kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Dan mari kita saksikan cuplikan videonya, beberapa reaksi dari video-video terkait berita politik yang dialami atau dipertontonkan oleh seorang Jokowi yang merupakan kingmaker handal dalam Pilpres kali ini, dan juga beberapa video pendukung yang dirangkum dari berbagai sumber untuk bisa ditampilkan pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu, mari kita saksikan videonya satu persatu. Mengapa sampai hari ini Jokowi belum diberi sanksi oleh PDI Perjuangan? Apa alasannya? Menurut saya ada 3 hal penting. Pertama adalah Jokowi tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran secara administrasi yang tercantum dalam ADART maupun aturan partai lainnya. Di internal PDI Perjuangan boleh-boleh saja bermanuver mencari-cari kelemahan Jokowi.
Tapi sampai hari ini tak pernah bisa dibuktikan kesalahannya. Kedua, Jokowi tak pernah berkata kasar kepada siapapun petinggi partai atau berkata menjelek-jelekan partainya di muka umum, walau dia diserang kiri kanan hendak dipermalukan di mana-mana. Ketiga, Jokowi tidak pernah terbukti melawan perintah partai secara tertulis. Adakah selama ini perintah teknis partai yang diberikan secara tertulis? Kemudian perintah tersebut tidak dilaksanakan oleh seorang Jokowi. Jika ada, silakan PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik membuka perintah tertulis tersebut kepada rakyat Indonesia. Lalu apa saja perintah partai ke Jokowi selama ini sebagai petugas partai yang mesti dilaksanakan? Jika ketiga alasan ini tak terbukti, maka jauhilah kesan seolah mencari pembenaran agar Jokowi diberi sanksi hanya karena ketidaksukaan pribadi petinggi PDI Perjuangan. Zaman telah berubah. Jargon demokrasi dan reformasi bukan lagi jadi alat untuk mempertahankan keinginan pribadi dan keluarga. Baik sahabat sekalian, itu sebuah video yang mau menunjukkan kepada kita sekalian apa sesungguhnya alasan yang melatar belakangi sehingga Partai PD Perjuangan hingga saat ini belum memberhentikan Jokowi dari Partai PD Perjuangan. Kurang lebih ada 3 hal, ini juga merupakan analisa pribadi sebenarnya. Yaitu yang pertama, Jokowi tidak pernah melakukan kesalahan administrasi. Yang kedua, Jokowi tidak pernah permalukan tokoh PDIP di depan publik atau partai PDIP itu sendiri di depan publik. Dan yang ketiga, Jokowi tidak pernah tidak mengikuti perintah yang dikeluarkan atau diputuskan oleh partai. Ini analisa pribadi dari netizen tadi. Tetapi mungkin juga analisa bisa salah, bisa keliru. Tetapi itulah yang menjadi analisa dari netizen terkait dengan mengapa Jokowi ini tidak diberhentikan dari Partai PD Perjuangan. Padahal ia sudah terang-terangan mendukung Prabowo dan Gibran. Dan beberapa tokoh PD Perjuangan justru mensinyalir adanya ketidaknetralan seorang Jokowi karena ya tidak mungkin Jokowi netral karena anaknya sendiri maju sebagai cawapres. Namun itulah beberapa hal yang menjadi analisa dari netizen ini mengapa PD Perjuangan tidak kunjung memberhentikan Jokowi dari Partai PD Perjuangan. Tentunya masing-masing orang berargumentasi dan juga berpersepsi berbeda-beda ya terkait dengan persoalan ini. Tetapi tentunya juga masing-masing orang punya alasan tersendiri mengapa mereka bisa menganalisa dan memutuskan analisa mereka seperti apa. Contohnya adalah netizen yang barusan di videonya ya sampaikan 3 hal yang melatar belakangi PD Perjuangan hingga detik ini belum bisa memberhentikan seorang Jokowi. Itu menurut netizen tadi. Tapi kalau menurut saya, alasan yang paling mendasar tidak diberhentikannya Presiden Jokowi adalah mungkin untuk bisa menjaga situasi kondusif selama masa Pilpres atau pemilu ini. Karena mereka ketahui bahwa Jokowi memiliki efek atau power, kekuatan yang luar biasa. Jika saat ini mereka memberhentikan atau memecat Jokowi, maka dengan sendirinya atau secara tidak langsung PD Perjuangan telah menjerumuskan diri sendiri. Karena itu sangat diyakini PD Perjuangan pasti akan anjlok suaranya hanya karena memberhentikan seorang Presiden Jokowi. Karena sesungguhnya yang diketahui bahwa PD Perjuangan itu juga elektabilitasnya naik berkat sosok dari Insinyur Joko Widodo atau Presiden Republik Indonesia ini. Sehingga ketika Jokowi diberhentikan sepihak atau diberhentikan tidak dengan hormat atau apapun bentuknya, tentu akan berefek negatif pada Partai PD Perjuangan itu sendiri. Sebelum proses penjatuhan Gus Dur itu terjadi peristiwa lain di mana Gus Dur dijatuhkan lebih cepat karena alasan lain, bukan karena soal dana Bulog dan bukan karena soal dana dari Brunei. Nah, saudara, saya ingin mengatakan di sini sebagai pemimpin, Gus Dur dalam kesaksian saya itu sangat bersih dari hal-hal seperti itu. Itu sebabnya karena dia sangat bersih dimusuhi oleh orang-orang yang tidak bersih. Difitnah habis-habisan sampai dia harus keluar, harus jatuh sebelum masa jabatannya berakhir. Nah, Gus Dur itu, saudara, kalau mau waktu itu tidak jatuh sebagai presiden itu gampang saja. Kalau Gus Dur mau
kedudukannya sebagai presiden itu bertahan pada waktu itu, asal mau berkompromi dengan kedoliman, berkompromi melanggar konstitusi, Gus Dur bisa. Karena waktu itu saya juru lobbynya, dengan kekuatan politik lain itu saya bicara, lalu partai itu bilang, udahlah Gus Dur itu tidak akan dijatuhkan asal menteri ini kasihkan ini, menteri ini kasihkan ini, menteri ini kasihkan, dan macam-macam. Tetapi ketika sampaikan pada Gus Dur mengatakan, saya tidak mau melanggar konstitusi, saya lebih baik jatuh dari presiden daripada saya melanggar konstitusi dengan didikte oleh partai-partai untuk menentukan menteri, padahal menteri itu adalah urusan presiden, hak prerogatif presiden. Baik sahabat sekalian, itulah rekaman suara yang disampaikan oleh Mahfud MD terkait atau ia berkisah tentang seorang Gus Dur yang dijatuhkan dari kursi kepresidenan waktu itu. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika Gus Dur jatuh dan Megawati dengan sendirinya naik menjadi Presiden RI kala itu. Dan Mahfud MD mengatakan bahwa ia menjadi juru lobbynya Gus Dur waktu itu. Ketika Gus Dur diberhentikan, ya masih ada lobby-lobby dan Mahfud MD bertemu dengan Gus Dur untuk menyampaikan bahwa jika Gus Dur berani menjamin kursi menteri ini oleh siapa dan seterusnya, agar posisinya tetap aman. Tetapi justru apa yang disampaikan oleh Gus Dur, saya tidak mau melanggar konstitusi. Artinya beliau berpegang teguh pada prinsip bahwa untuk menentukan menteri itu adalah hak prerogatif seorang presiden. Tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Dan hal tersebut, Mahfud MD sendiri yang menjadi saksinya bagaimana Gus Dur dengan tegas menolak itu. Dan Mahfud MD pun menyadari sesungguhnya siapa yang berada di balik lengsernya seorang Gus Dur. Menurut Gus Dur, bahwa ia lengser itu karena dua figur, yaitu Megawati dan Amin Rais. Tetapi, ibarat membuang ludah lalu jilat kembali, Prof. Mahfud MD yang secara tahu dan mau bahwa seorang Gus Dur pun dijatuhkan hanya karena kepentingan politik oleh orang yang ia sendiri kenal, tetapi sangat disayangkan. Pada akhirnya dia pun harus jatuh pada partai itu dan siap untuk menjadi cawapres dari partai tersebut. Sehingga sangat diragukan selama ini Pak Mahfud MD sangat luar biasa, tegas memberantas korupsi. Tetapi apakah benar kemampuan semangatnya untuk memberantas korupsi selama masih menjadi Menko Polhukam akan ia bawa ketika terpilih nanti menjadi seorang wakil presiden? Ataukah Mahfud MD sama seperti yang lain harus bertekuk lutut di bawah kaki seorang ketua umum partai? Tentu hanya Pak Mahfud dan Tuhanlah yang tahu. Buat Pak Presiden Jokowi yang dicintai oleh rakyat, janganlah ikut-ikut memanfaatkan masa periode kampanye sampai Februari ini. Contoh soal yang tidak menarik, dia datang ke pasar di NTT, ya kan? Nanya harga, nanya ini. Untuk apa dilakukan itu? Itu gawenya 3 pasangan itu, gitu loh. Harusnya? Ya, apanya? Harusnya presiden di mana di saat-saat kayak gitu? Banyak kerjaannya. Pak, saya perlu ikut nggak di belakang Bapak? Saya banyak dia punya pekerjaan, tidak hanya itu aja, gitu. Dan juga kalaupun merasa perlu perhatian kepada pasar itu, ada Menteri Perdagangannya. Harusnya presiden apanya? Harusnya presiden di mana? Ya masih banyak lah yang prioritas, mau di istana kayak mau di mana kayak, masih banyak pekerjaan dia yang lebih prioritas. Ini kan ada tukang sapu. Iya, ini saya nggak tahu ya. Apakah Anda melihat itu apa tidak yang kuungkapkan? Iya, betul. Itu kamera bos. Iya. Bahwa itu sebaiknya presiden di mana coba? Apanya? Kasih dulu anjuran Menko Polhukam. Sebaiknya presiden masih banyak yang mau dikerjakan yang penting-penting yang lain. Itu loh yang dia juga tahu. Tidak mesti membuang waktu mengerahkan pas pampres mengamankan dia, menggunakan pesawat kepresidenan ke NTT melihat pasar gitu loh. Itu harus ada yang berani menegur gitu loh. Terima kasih. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan sebuah video di mana Opung Pandana Baban diundang di salah satu acara podcast ya
podcast terkait politik ya, di mana pada kesempatan tersebut beliau mengatakan bahwa sesungguhnya tidak pantas seorang Presiden Jokowi harus datang ke NTT hanya untuk mengunjungi pasar dan mewawancarai dan bertanya terkait dengan harga yang terjadi di pasar ya, entah sembako atau apapun itu. Opung Nababan ini juga mengatakan bahwa harusnya yang menjadi gawean itu adalah ketiga capres, bukan lagi seorang Jokowi. Karena Jokowi itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang banyak. Dan beliau juga mengatakan bahwa Jokowi ke NTT hanya untuk mengecek pasar. Perlu Opung Nababan ketahui bahwa agenda kunjungan Jokowi ke NTT tidak semata-mata hanya untuk memantau pasar. Kalau hanya untuk memantau pasar, bisa seorang menteri. Itu benar seperti apa disampaikan Opung Nababan. Tetapi Presiden Jokowi ke NTT itu dengan tujuan atau beberapa agenda yang sudah dipersiapkan. Agendanya banyak, tidak hanya untuk cek pasar. Tetapi itulah gaya dari seorang Jokowi. Ketika dia turun ke daerah mana saja, ia tidak hanya meresmikan gedung ataupun menghadiri acara-acara tertentu, tetapi beliau akan menyempatkan diri untuk bertemu masyarakat banyak. Dan itu memang sudah tipikalnya seorang Jokowi. Dan kenapa baru sekarang Opung Nababan itu mengatakan hal tersebut? Bukankah kebiasaan atau tradisi seorang Jokowi dari periode pertama hingga periode kedua ini sering dilakukan seperti itu? Apakah hanya karena Jokowi sekarang bukan lagi menjadi pendukung partai PDI Perjuangan sehingga perlu diangkat seperti itu? Dan perlu Opung Nababan juga perlu ketahui bahwa Pak Jokowi baru-baru ini ke Provinsi Nusa Tenggara Timur itu dengan beberapa agenda kunjungan kerjanya. Yaitu yang pertama, beliau harus meresmikan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Bemboi, yaitu di Kupang, di mana rumah sakit tersebut menjadi rumah sakit umum pusat yang terbesar di Indonesia Timur. Dan ini menjadi pusat rujukan dari rumah sakit lain di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang berikut, beliau pun hadir untuk meresmikan Gereja Katedral di Kupang, ya. Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang. Hal ini juga beliau perlu menghadiri, kenapa? Karena beliau menunjukkan kepada publik bahwa sekalipun beliau bukan orang minoritas dalam hal ini orang Kristen ataupun Katolik, tetapi beliau hadir untuk meresmikan itu. Dan itu sangat luar biasa. Kemudian yang berikut, perlu juga Opung Nababan ketahui bahwa beliau kunjungan ke sana juga sekaligus untuk memantau proyek irigasi bendungan yang ada di Nagikeo dan juga di beberapa sekolah lainnya di Kupang. Itulah beberapa hal atau beberapa agenda kunjungan Presiden Jokowi. Bukan sekedar untuk mengecek harga di pasar impres seperti yang kita lihat di televisi, itu bukan. Itu hanyalah sisa waktu dari yang dimiliki oleh Presiden Jokowi untuk menyempatkan diri bertemu masyarakat, bertemu rakyat yang saat ini berjualan di pasar. Jadi selain untuk bertemu masyarakat, tapi beliau juga ingin melihat dari dekat bagaimana pasar dan bagaimana situasi yang terjadi saat itu, keluhan masyarakat seperti apa, dan itulah ciri khas dari seorang Jokowi. Karena Jokowi bukan tipe orang atau pemimpin di balik meja saja, tetapi beliau memang benar-benar orang lapangan. Beliau sudah sering melakukan belusukan jauh sebelum beliau menjadi presiden. Karena hal tersebut ia sudah jalankan, sudah laksanakan semenjak beliau masih di wali kota Solo, naik ke gubernur DKI dan juga ke kursi presiden. Sehingga kalau hal ini dikatakan oleh Opung Nababan seolah-olah Jokowi hanya menghambur-hamburkan uang atau menghabiskan uang. Kenapa harus Pampres menjaganya dan menggunakan pesawat kepresidenan? Bukankah agenda presiden? Jadi itu sudah menjadi satu paket, satu kewajiban yang harus disiapkan oleh negara untuk melindungi presidennya. Kok bisa-bisanya presiden kemana pas Pampresnya tidak boleh ikut? Itu kan lucu. Jadi Opung kalau sudah tua sebaiknya ya pikirkan hal-hal yang positif. Jangan merasuki diri sendiri dengan hal-hal yang negatif seperti ini. Kalau toh memang pada akhirnya ya Jokowi harus lebih memilih mendukung partai yang lain, harusnya sebagai tokoh politik senior ya, tokoh politik PDI Perjuangan senior harusnya merefleksikan mengapa hal ini bisa terjadi. Dan sebagai orang legend di partai PDI Perjuangan harusnya Opung Nababan mampu melakukan sesuatu tindakan yang paling tidak bisa memberikan gambaran bahwa sesungguhnya Partai PDI Perjuangan sekalipun tanpa Jokowi, ia bisa hidup dan hebat.
kenapa sepertinya mencari-cari kesalahan dari Presiden Jokowi hanya karena kunjungannya ke NTT. Dan perlu Opung Nawabam ketahui bahwa Presiden Jokowi juga menang telak di Provinsi NTT. Ya, itu perlu diketahui. Dan NTT sampai saat ini menjadi basis masanya itu adalah Partai PD Perjuangan. Apakah Opung lupa hal tersebut? Bukankah Jokowi datang ke NTT sekaligus sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada para pemilihnya dan juga pemilih Partai PD Perjuangan? Itu yang perlu dicatat Opung, agar kiranya tidak zuzon dengan setiap tindakan ataupun kunjungan kerja dari Presiden Jokowi. Kita kan harus jujur ya, melakukan penilaian. Bagaimana seorang Rocky Gerung itu memaki-maki, melecehkan segala macam, menghina Pak Jokowi, toh tidak pernah Pak Jokowi itu melaporkan dia ke Nah, Baris ini yang Krim. menarik justru yang sudah menarik laporan Rocky Gerung itu adalah PDI Perjuangan. PDIP. Ya, PDI Perjuangan menarik laporannya yang tadinya melaporkan Rocky Gerung dengan ucapan bajingan tolol itu. Sekarang mereka tarik dan mereka sekarang mengatakan kami sekarang setuju dengan Rocky Gerung gitu. Itu adalah contoh yang paling nyata bagaimana PDI Perjuangan dan Ganjar ini mengambil peran oposisi gitu loh. Jadi bahkan dengan Rocky Gerung pun sekarang berkoalisi istilahnya. Gitu. Rocky Gerung kan kita tahu kolamnya kan kolam oposisi ya, kolam perubahan. Gitu. Jadi itu adalah contoh nyata, bahkan mungkin yang paling nyata dari semua dinamika politik yang ada. Bagaimana PDI Perjuangan ya dan kubunya Mahfud sekarang ini, Ganjar Mahfud itu sekarang bergeser kepada kubu oposisi. Baik sahabat sekalian, barusan kita mendengarkan bersama bagaimana pernyataan dari Bung Kodari, ya Muhammad M. Kodari ya, beliau mengatakan atau menyampaikan bahwa saat ini memang PD Perjuangan dan juga Ganjar, kubu Ganjar menempatkan diri sebagai oposisi. Kenapa demikian? Karena justru PD Perjuangan sudah menarik laporannya terhadap Rocky Gerung dan mereka pun mengatakan bahwa ya mungkin apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu ada benarnya. Dan itu menurut para elit Partai PD Perjuangan. Mereka menarik laporan terhadap Rocky Gerung itu karena berpikir mungkin apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu ada benarnya. Hal tersebut terkesan bahwa mereka baru kaget kalau memang itu benar demikian. Kenapa baru sekarang? Apakah hanya karena Presiden Jokowi sudah lebih memilih mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sehingga laporan tersebut ditarik? Ini kalau seandainya Presiden Jokowi masih mendukung pasangan yang didukung oleh Partai PD Perjuangan, tentu laporan terhadap Rocky Gerung tetap ada dan tetap berproses sebenarnya. Tetapi hanya karena ya Presiden Jokowi sudah tidak mendukung lagi Ganjar dan juga Mahfud, maka PD Perjuangan menarik laporannya terhadap Rocky Gerung ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa Rocky Gerung pernah memberikan kritikan pedas terhadap Presiden Jokowi dan terkesan telah menghina Presiden Jokowi. Laporan itu sudah sampai di mana kita sendiri belum mengikuti secara baik, tetapi akhirnya kita mendengar bahwa Partai PD Perjuangan terpaksa menarik kembali laporan mereka terhadap Rocky Gerung. Dan hal tersebut disinyalir bahwa PD Perjuangan merasa apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu ada benarnya. Berarti PD Perjuangan mengakui bahwa Jokowi itu seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Inilah sebuah partai besar tetapi melihat segala sesuatu tidak secara real, secara penuh, tetapi memberi penilaian ya kepada Presiden Jokowi tergantung Jokowi saat ini mendukung siapa. Ini kalau seandainya Jokowi tetap mendukung PDIP pasti lain lagi ceritanya. Tapi itulah yang kenyataan yang terjadi saat ini. Sehingga dari sini rakyat tentu tahu perjuangan dari PD Perjuangan dengan melaporkan Rocky Gerung itu ternyata ya harus ada pamrihnya. Ketika pamrihnya sudah tidak ada lagi, maka perjuangan itu pun hilang. Inilah yang selalu kita ketahui dan kita dengar bahwa PD Perjuangan adalah partai wong cilik yang memperjuangkan hak manusia, tetapi justru hal yang dialami oleh presidennya hanya karena tidak lagi satu jalan, maka laporan itu pun ditarik. Dan dari sini kita bisa paham, bisa tahu ternyata partai ini akan mendukung siapa
asalkan orang ini benar-benar masih menjadi amunisi partai, ataukah sudah sebaliknya tidak lagi diandalkan di partai itu, sehingga tidak perlu didukung lagi. Sekalipun laporan itu sudah masuk di pihak berwajib, ya dicabut. Dan itulah kenyataan yang terjadi saat ini. Setelah Presiden Joko Widodo mengingatkan tentang etika sopan santun ketimuran pada Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ketua BEM KM UGM Gilbran Muhammad Nur merespon pernyataan Jokowi tersebut. Gilbran menyatakan, "Saya justru berharap Pak Presiden bercermin terlebih dahulu." Gilbran melanjutkan, Jokowi harus merefleksikan apa yang diucapkan terhadap apa yang telah dilakukan. Apakah mengintervensi konstitusi demi pencalonan sang putra sudah sesuai dengan etika dan adab ketimuran? Gilbran juga menyatakan Jokowi telah melakukan beberapa hal yang bertentangan dengan adab ketimuran. Dia lalu menyebut soal revisi Undang-Undang KPK hingga kebebasan dalam berpendapat. Terakhir, Gilbran mengatakan bahwa pemberian nominasi alumnus paling memalukan ini semata-mata sebagai wujud kritik dari BEM UGM. Bagaimana menurut pendapat kalian? Komen ya. Jangan lupa follow agar terus mendapatkan info-info terbaru lainnya. Baik sahabat sekalian, itulah respon yang disampaikan oleh Gilbran, Ketua BEM UGM, terhadap pernyataan Jokowi ya. Beliau atau Gilbran sendiri mengatakan bahwa Presiden Jokowi harus bercermin terlebih dahulu apakah tindakannya sudah sesuai dengan apa yang diucap. Karena menurutnya Jokowi terindikasi melakukan cawe-cawe atas majunya Gibran menjadi cawapres saat ini. Dan dengan memberikan menobatkan Presiden Jokowi sebagai alumni paling memalukan, itu dianggap Gibran sebagai sesuatu yang positif, dan itu adalah bagian dari kritik BEM UGM. Baik, kritik itu sah-sah saja, tetapi asalkan dengan etika yang baik, ya, cara yang baik, budaya ketimuran yang baik. Namun hal tersebut lagi-lagi dibantah Gibran, bahwa apakah benar Jokowi juga melakukan atau memperhatikan yang namanya etika ketimuran, budaya ketimuran, dan lain sebagainya secara baik. Silakan saudara sekalian bisa berpendapat, apakah pantas seorang anak kecil yang mengatakan sesuatu kepada para pemimpin bangsa ini dengan cara-cara seperti itu? Apakah itu baik? Apakah ini bagian dari demokrasi? Demokrasi yang sudah mengabaikan etika dan lain sebagainya, apakah boleh? Silakan berkomentar. Tidak hanya menghina dan memfitnah kepala negara, Ketua BEM UGM sudah menyebarkan makar, di mana dia dengan membaranya mengajak untuk bisa menebarkan kemarahan di jalanan. Tentu video-video dia sudah beredar. Dia bilang di ruangan yang dingin ini bisa menjadi panas. Dan panasnya ini bisa disebarkan ke jalanan. Menebarkan api kemarahan. Ini bahaya. Mahasiswa ini harus segera ditangkap. Dan dia bilang harus digulingkan, segera digulingkan. Dengan etika dia yang tidak sopan, menyebut Jokowi. Umur Anda jauh di bawah anaknya. Tidak ada sopan santunnya, tidak ada etikanya. Ya. Sekali lagi, Anda pun sudah menghina Raja Jawa, leluhur Jawa. Bawa-bawa Raja Jawa. Lihat kalian. Lihat kamu ya. Akan menanggung akibatnya. Kamu itu baru diangkat, baru merasakan yang namanya jadi ketua BEM
di satu kampus sudah sangat sombong bicaranya. Ingat itu, Anda sudah bawa-bawa Raja Jawa, menghina suku Jawa, cara berpikir orang Jawa. Itu sudah diskriminasi. Kenapa memang dengan orang Jawa? Saya sekalipun, bapak saya orang Batak, ibu saya walaupun Sunda, Betawi, itu ada di Pulau Jawa. Dan saya sangat marah. Anda, Ketua BEM UGM, menghina Raja Jawa. Paham itu? Masa nggak tahu? Jokowi ini paling pintar memberi soft kode ya, soft kode, kode-kode yang sangat membingungkan. Tapi enggak, kalau kalian kenal Pak Jokowi, kalian akan paham pesan apa yang disampaikan. Ini nih, pakai dasi warna kuning. Ini hal pertama kali yang nggak pernah dilakukan Jokowi sebelumnya. Dia biasanya memakai dasi itu warna merah atau warna-warna yang gelap yang lain lah. Kebanyakan dominan merah. Tiba-tiba dia memakai dasi kuning. Itu pasti jadi perhatian wartawan gitu. Dia cuma jawab, masa nggak tahu gitu aja. Ya pasti rakyat menyimpulkan warna merah dan kuning itu warna apa? Pasti kan mengarahkan ke Partai. ke pilpres lagi, ke pemilu lagi. Apakah itu warna bendera atau apakah itu warna partai? Ya nggak ada yang tahu. Tapi saya rasa kalian sudah punya jawabannya dan saya rasa rakyat dan pendukung Jokowi sudah tahu jawabannya. Tapi cukup disimpan dalam hatimu ya. Oke, mantap. Baik sahabat sekalian, baru-baru ini wartawan dihebohkan dengan penampilan Jokowi yang agak beda. Jokowi yang selama ini kita perhatikan sering menggunakan dasi berwarna merah atau warna gelap, tetapi pada umumnya warna merah. Namun beberapa hari lalu beliau menggunakan atau mengenakan dasi berwarna kuning. Dan hal tersebut ditanya oleh wartawan. Beliau bukannya memberikan jawaban, tetapi malah balik bertanya kepada wartawan, masa nggak tahu? Kira-kira apa makna warna dasi yang ditunjukkan Jokowi kepada kita sekalian? Kepada persahabatku sekalian yang sementara menonton di channel ini, silakan tulis di kolom komentar apa makna warna dasi Presiden Jokowi yang saat ia kenakan, yaitu warna dasinya warna kuning. Apa pesan atau apa makna di balik warna dasi tersebut? Silakan tulis di kolom komentar. Kalian semuanya yang selalu teriak-teriak menghina Bapak Joko Widodo, bilang pelanga-pelongo dari mulai beliau masa kampanye periode pertama, ya, sudah tahu belum? Negara Singapura berhasil ditaklukkan oleh Bapak Joko Widodo. Jadi, kita negara Indonesia ini tidak butuh presiden yang kebanyakan wacana, yang kebanyakan kalimat kata-kata. Justru presiden yang mempunyai nyali besar, ya, tidak takut dengan bangsa lain, negara lain, berani ditaklukkan. Tahu nggak? Sejak tahun 1946, wilayah Indonesia di atas Natuna itu dikuasai Singapura. Singapura yang negaranya begitu kecil, yang luasnya tidak jauh sebesar Jakarta. Yang luasnya tuh nggak beda jauh sama Jakarta, bisa menguasai, ya, menjadi negara adik kuasa di ASEAN. Di masa pemerintahan Bapak Joko Widodo, Singapura takluk, ya, mengembalikan wilayah Indonesia di atas Natuna yang selama ini mereka kuasai dari tahun 1946, tahun 2022 kembali ke Indonesia. Tahu nggak? Nggak tahu kan? Padahal Pak Jokowi hanya bilang akan menstop ekspor batu bara dan gas. Itu yang mereka ketar-ketir, takut negaranya gelap, ya. Baru bicara itu loh, akan menstop batu bara dan gas. Mau tuh negaranya gelap gulita. Kembali kan, wilayah Indonesia yang selama ini dikuasai
ya atas Natuna kembali ke Indonesia di tahun 2022. Satu lagi, selama ini koruptor atau penjahat di Indonesia ini lari ke Singapura selalu dilindungi. Karena apa? Singapura satu-satunya negara yang tidak mau menandatangani perjanjian ekstradisi dari 10 negara di ASEAN. Makanya koruptor tuh pada berleha-leha di Singapura karena dilindungi. Ya, karena dilindungi. Tapi nyali Pak Jokowi ini gak ada takutnya, ya. Karena mau dibikin gelap tuh Singapura. Akhirnya tuh Singapura menandatangani perjanjian ekstradisi. Ya. Kenapa dulu tuh Singapura tidak mau menandatangani? Karena persyaratan dia yang kurang ajar banget, mau menguasai sebagian tanah Indonesia. Kalau dia mau tanda tangan, artinya pemerintah Indonesia itu memberikan sebagian negara Indonesia untuk tempat latihan militer mereka. Ya. Tapi tidak diberikan. Tetapi di tahun 2022 itu Singapura takluk. Dia mau menandatangani perjanjian ekstradisi itu. Tahu nggak perjanjian ekstradisi itu apa? Perjanjian bilateral 2 negara. Di mana jika penjahat yang melakukan kejahatan lari ke negara tersebut dikembalikan ke negara asal di mana penjahat itu melakukan kejahatan. Paham? Masih bilang Pak Jokowi pelangga-pelongo. Hah? Apalagi nih si anak bau kencur, ya, para BEM UGM ini yang menobatkan Pak Jokowi alumni memalukan, harusnya mereka itu dikeluarkan dari kampusnya. Negara yang selama ini merasa negara dikuasa di ASEAN aja takluk. Freeport, Amerika takluk yang lepas, ya. Kekayaan alam Indonesia ini lepas di tahun berapa itu? 1946. Yang Freeport dikuasain itu, diserahkan ke Amerika pada zaman pemerintahan Bapak Soeharto. Sekarang menjadi saham mayoritas. Masih dibilang pelangga-pelongo. Aduh. Ini kalian semua jangan mau diprovokasi oleh orang-orang yang ketakutan, ya. Karena itu sekarang kita desak DPR untuk membuat undang-undang perampasan harta koruptor dan memiskinkannya, ya. Karena tidak bisa lagi lari ke Singapura. Setuju? Jadi jangan lagi teriak-teriak pelangga-pelongo, ya. Dan jangan takut anaknya melanjutkannya. Kalau dibilang belimbing sayur dan pelangga-pelongo juga, gak usah takut dong kalau anaknya menjadi wapres, ya kan? Sudah santai aja, ya. Jadi kita masyarakat Indonesia jangan selalu melihat casing, selalu bisa menilai orang dari olahan kata-kata dan kalimat, ya. Nggak Pak Jokowi dibilang pelangga-pelongo aja, diterkam tuh mereka semua, negara-negara yang banyak tingkah. Apalagi kalian semua di Indonesia ini, kecil lah buat beliau sebenarnya, ya. Jadi jangan lagi teriak-teriak belimbing sayur dan pelangga-pelongo. Tuh lihat bapaknya yang kalian teriak-teriakin. Banyak yang sudah kembali aset negara kembali ke negara kita. Paham itu? Baik sahabat sekalian, itulah salah seorang pendukung dari Jokowi yang memaparkan bahwa Jokowi yang selama ini disebut sebagai pelangga-pelongo dan lain sebagainya ternyata telah membuktikan kepada dunia bahwa ia merupakan presiden terbaik, salah satu presiden atau pemimpin negara terbaik di dunia. Banyak hal yang ia telah jalankan, termasuk salah satunya adalah perjanjian ekstradisi dengan Singapura yang sekian lama tidak pernah menandatangani, lalu saham Freeport yang sekarang sudah menjadi saham mayoritas dipegang oleh pemerintah Indonesia. Hal-hal itu telah menunjukkan kepada dunia bahwa Presiden Jokowi luar biasa. Namun tahukah Anda bahwa Presiden Jokowi yang sehebat sekarang dulu sering disebut sebagai
presiden pelangap-pelongo dan lain sebagainya. Hal yang sama kini diplesetkan atau disematkan kepada putranya Gibran Raka Buming Raka yang masuk atau maju menjadi cawapres. Juga dikatakan belimbing sayur, pelongo-pelongo dan lain sebagainya. Tetapi bukan tidak mungkin dia bakal tampil memukau sama seperti orang tuanya, sama seperti bapaknya. Sekalipun Jokowi dan Gibran itu dua orang yang berbeda, tetapi kata orang bijak, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Dan orang-orang yang dizolimi, yang sering disakiti, yang tidak dianggap itulah yang bakal membuat dunia akan berdecak kagum. Baik sahabat sekalian, demikian saja perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, kepada para sahabat sekalian yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan juga kepada para sahabat sekalian yang belum sempat memberikan dukungan, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih.